أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku rahimakumullah, pada prinsipnya kita bisa kerjakan sholat witir itu di waktu kapan saja dari waktu malam. Boleh di awalnya, di tengahnya, atau di akhirnya. Yang penting kita sudah sholat Isya dan belum masuk waktu subuh. Begitu pula, kita bisa kerjakan sholat witir itu dengan beragam cara, seperti yang dahulu pernah dipraktekkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, ada kaifiyah atau cara mengerjakan sholat witir yang terbaik dan paling utama, sebagaimana yang ditunjukkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya? Berikut kami sampaikan penjelasannya. Semoga memberi manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. 1. Waktu terbaik sholat witir. Kapan waktu terbaik sholat witir? Waktu terbaik mengerjakan sholat witir adalah di akhir malam atau di sepertiga malam yang terakhir sampai waktu sahar, yakni kira-kira pukul 1 malam sampai dengan waktu menjelang subuh. Demikian sebagaimana keterangan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa man tami'a ayyaquma akhirahu falyutir akhiral lail fa inna salata akhiril laili mashhudah wa dzalika afdal. Siapa yang yakin akan terbangun di akhirnya, maka hendaklah ia sholat witir di akhir malam, karena sholat di akhir malam disaksikan para malaikat, dan itu lebih utama. Hadis riwayat Muslim. Juga perilaku kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih sering mengerjakan sholat witir di akhir malam. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, dari keseluruhan malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat witir, di awalnya, di tengahnya, dan di akhirnya. Maka sholat witir beliau berakhir di waktu sahar atau menjelang subuh. Hadis riwayat Bukhari. Namun jika seseorang tidak yakin bisa bangun malam karena belum terbiasa atau ada udzur yang menghalanginya seperti lelah, sakit, atau bepergian, maka yang lebih baik dan yang lebih utama baginya adalah mengerjakan sholat witir ini di awal malam setelah sholat Isya. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man khafa alla yaquma min akhiril laili falyutir awwalahu." Siapa yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, maka hendaklah ia sholat witir di awalnya. Hadis riwayat Muslim. Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menjelaskan, perbedaan waktu witir itu kemungkinannya karena perbedaan keadaan. Bila beliau witir di awalnya, kemungkinannya karena beliau sakit. Bila di tengahnya, barangkali beliau tengah bepergian. Dan adapun witir beliau di akhirnya, maka seakan itu menjadi kebanyakan perilaku beliau. 2. Rakaat terbaik sholat witir. Sholat witir boleh dikerjakan dengan jumlah rakaat berapa saja,
yang penting ganjil, yakni antara 1 rakaat sampai dengan 11 atau 13 rakaat. Namun yang paling sempurna atau yang paling utama adalah mengerjakan sholat witir ini dengan 11 rakaat, lalu 9 rakaat, 7 rakaat, 5 rakaat, kemudian 3 rakaat. 3 rakaat ini adalah kesempurnaan yang terendah. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' menjelaskan, dan kesempurnaan yang terendah adalah 3 rakaat, lebih sempurna lagi 5 rakaat, lalu 7 rakaat, 9 rakaat, kemudian 11 rakaat. Catatan, penting diingat bahwa dalam mengamalkan amalan apapun, di samping hitungan jumlah, yang tak kalah penting adalah istiqomah. Sebab amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang istiqomah, meski ia sedikit. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang kontinu, meski ia sedikit. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, kerjakan semampunya, tidak harus banyak, tapi yang penting istiqomah. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dahulu selalu istiqomah mengerjakan sholat witir, baik ketika di rumah atau pada saat bepergian. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menuturkan, saat bepergian, beliau sangat memelihara sholat sunnah fajar dan sholat witir, melebihi seluruh sholat sunnah. Dalam riwayat bepergian Nabi, tidak ada yang menyebutkan kalau beliau mengerjakan sholat sunnah rawatib. 3. Cara pelaksanaan sholat witir yang terbaik dan paling utama. Pertama, dikerjakan setelah semua sholat malam. Yang terbaik dan yang paling utama adalah mengerjakan sholat witir ini setelah sholat-sholat malam yang lainnya. Dalam arti kita jadikan sholat witir ini sebagai penutup dari semua sholat malam. Demikian ini didasarkan pada beberapa keterangan hadis, di antaranya, ij'alu akhira sholatikum bil laili witran. Jadikanlah akhir sholat malam kalian adalah sholat witir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Autiru qabla an tusbihu. Sholatlah witir kalian sebelum kalian masuk waktu subuh. Hadis riwayat Muslim. Keterangan, mengerjakan sholat witir di akhir semua sholat malam ini sifatnya hanya sunat saja. Jadi jika misalnya kita mengerjakan sholat witir di awal, maka itu tetap boleh. Dan kita tetap boleh mengerjakan sholat sunnah yang lainnya setelah witir tersebut. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat 13 rakaat dalam semalam. Beliau mengerjakan sholat 8 rakaat. Kemudian beliau berwitir dengan 1 rakaat. Setelah berwitir, beliau mengerjakan sholat 2 rakaat sambil duduk. Jika ingin melakukan rukuk, beliau berdiri dari rukuknya dan beliau membungkukkan badan untuk rukuk. Setelah itu, di antara waktu azan subuh dan iqomahnya, beliau melakukan sholat 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' menjelaskan, jika ia berwitir lalu ingin mengerjakan sholat sunnah atau lainnya di waktu malam, maka itu boleh dengan tanpa kemakruhan, dan ia tidak perlu mengulangi witirnya. Kedua, dikerjakan dengan 2 rakaat salam, lalu 1 rakaat salam. Maksudnya, sholat witir ini dikerjakan dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, lalu ditutup dengan 1 rakaat salam. Cara ini mengikuti petunjuk hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu.
bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatul laili matna matna, fa idza khiftas subha fa'autir biwahidah." Sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jika kalian takut datangnya subuh, maka sholatlah witir 1 rakaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' menjelaskan, jika ia sholat witir 11 rakaat dan yang kurang dari itu, maka yang lebih utama adalah uluk salam di tiap 2 rakaat. Karena terdapatnya hadis-hadis sahih yang insya Allah akan kami sebutkan dalam cabang dari mazhab-mazhab ulama. Bila ia ingin menggabungkan semuanya dengan 1 tasyahud di akhirnya, maka itu boleh. Hikmahnya, dengan model 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kita akan lebih ringan dalam mengerjakannya, tidak gampang lupa dan mudah menghitung rakaatnya. Keterangan, pilihan model ini tidak harus selalu dilakukan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah memberi contoh sholat witir dengan 3 rakaat sekali salam, 5 rakaat sekali salam, atau 7 rakaat sekali salam. Ketiga, dikerjakan dengan berdiri. Pada asalnya, sholat sunnah boleh dikerjakan dengan berdiri atau duduk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberi contoh mengerjakan sholat witir sambil duduk, seperti yang diceritakan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat ketika bepergian di atas kendaraannya. Beliau menghadap sesuai arah kendaraannya. Beliau ruku' dan sujud dengan isyarat. Beliau melakukan sholat di atas kendaraan untuk sholat malam, selain sholat wajib. Beliau juga melakukan witir di atas kendaraan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun yang terbaik dan yang lebih utama adalah mengerjakan sholat witir ini dengan berdiri. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang sholat sambil berdiri itu lebih baik. Siapa yang sholat sambil duduk, dia mendapat pahala setengah dari pahala yang sholat berdiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, dikerjakan dengan sendirian atau tidak berjamaah. Baiknya sholat witir ini dikerjakan dengan sendiri, tidak berjamaah. Sebab sholat witir termasuk bagian dari sholat sunnah yang tidak dianjurkan dilakukan secara berjamaah. Kecuali sholat witir di bulan Ramadan, maka disunnahkan dilaksanakan secara berjamaah. Demikian pendapat yang diikuti madhab Syafi'iyah dan Hanabilah. Catatan, jika di bulan Ramadan seseorang yakin bisa bangun di akhir malam, maka yang lebih utama baginya adalah mengerjakan sholat witir ini di akhir malam. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu berkata, disunnahkan berjamaah dalam melaksanakan sholat witir setelah melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah, kecuali jika seseorang yakin akan bangun di akhir malam, maka mengakhirkan sholat witir baginya adalah lebih utama. Kelima, dikerjakan di rumah. Sholat sunnah sebaiknya dikerjakan di rumah, termasuk sholat witir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholatlah kalian wahai manusia di rumah-rumah kalian, karena sebaik-baiknya sholat adalah sholat seseorang di rumahnya, kecuali sholat wajib. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Azim Abadi berkata, yang lebih utama adalah sholat sunnah di rumah, karena menjauhkan dari sifat riya dan mendekatkan pada keikhlasan kepada Allah Ta'ala. Selain itu, sholat sunnah di rumah juga dapat memberikan kemakmuran
dari berkahnya makanan sehari-hari. 4. Bacaan terbaik sholat witir. Disunnahkan membaca surat mana saja dari Al-Quran setelah Al-Fatihah di tiap rakaat sholat witir. Namun yang paling utama adalah membaca surat seperti yang ditunjukkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ia berkata, dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat witir dengan membaca Sabbihisma rabbikal a'la, Qul ya ayyuhal kafirun, dan Qul huwallahu ahad. Hadis riwayat Nasa'i dan Ibnu Majah. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca di rakaat pertama Sabbihisma rabbikal a'la, di rakaat kedua Qul ya ayyuhal kafirun, dan di rakaat ketiga Qul huwallahu ahad dan al-mu'awwidzatain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi, bacaan surat yang terbaik dalam sholat witir adalah untuk rakaat genap, baiknya membaca surat Al-A'la di rakaat pertama dan surat Al-Kafirun di rakaat kedua. Kemudian untuk rakaat ganjil, baiknya membaca surat Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidzatain, yakni surat Al-Falaq dan An-Nas. 5. Zikir dan doa terbaik sholat witir. Selesai sholat sunnah, kita dianjurkan untuk berzikir dan berdoa. Dan berikut adalah zikir dan doa terbaik setelah sholat witir, sebagaimana yang maksur dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, membaca tasbih Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Maha suci Engkau yang maha merajai, lagi maha suci dari segala kekurangan. Hadis riwayat Abu Dawud. Bacaan tasbih ini dibaca 3 kali dengan suara yang pelan di kali yang pertama dan kedua, dan dengan suara yang keras di kali yang ketiga, mengikuti keterangan hadis dari Abdurrahman bin Abzi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika uluk salam dalam sholat witir, beliau membaca Subhanal Malikil Quddus 3 kali, di mana beliau mengeraskan suaranya di kali yang ketiga. Hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Ahmad. Kedua, membaca doa Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min 'uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama atnaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan ridhamu dari murkamu. Aku berlindung kepadamu dengan ampunanmu dari hukuman siksamu, dan aku berlindung kepadamu darimu. Aku tidak mampu menghitung pujian atasmu, sebagaimana pujianmu sendiri atas dirimu. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Tabrani.